Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau disebut dengan Gus Dur, tetapi saya lebih menyapa beliau sebagai Mbah Dur. Menurut saya beliau itu adalah sosok manusia yang benar-benar mengerti bahwa dirinya manusia. Sebagai manusia yang personal sampai manusia yang universal. Manusia yang beyond. Kalau dalam sebutan lain disebut dengan al-alim al-alamah. Orang yang benar-benar berilmu dan orang yang sangat berilmu. Al-alim al-alamah. Sosok manusia yang beyond, yang menyadari bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu benar-benar diusung untuk menggapai sistem ketuhanan ataupun sistem kerahmatan. Pinter ora gelem ngaji, pinter ora gelem mulang, Islam mau berjuang, senengane setan. Gus Dur memberi warisan non-benda berupa kecerdasan berbangsa. Tak banyak yang seperti ini. Kebanyakan pemimpin kita mempertontonkan kebodohan hidup berbangsa. Mari buktikan cinta kita pada Gus Dur dengan menjaga kewarasan kita. Love Gus Dur. Mengenang Gus Dur berarti mengenang jiwa yang bebas, jiwa yang tanpa sekat. Mengenang Gus Dur berarti mengenang sebuah manusia yang merdeka, yang bebas dari berbagai ikatan, mitos-mitos agama, mitos-mitos tentang kebenaran. Dia adalah orang yang telah melewati batas dari segala sekat yang mengikat, yang tidak membebaskan manusia. Gus Dur melintasi waktu dan ruang tanpa kenal lelah. Dia selalu mencoba menembus batas-batas yang mengekang manusia. Dia adalah contoh dari seorang manusia yang telah tercerahkan. Meskipun kita tahu bahwa Gus Dur berangkat dari sebuah tradisi, sebuah agama yang menjadi bagian dari hampir seluruh hidupnya. Tapi kita melihat bahwa Gus Dur telah terbebas dari apa yang kebanyakan orang justru merupakan sumber nilai kebenaran. Gus Dur menembus semua itu. Bagi Gus Dur, semua orang sama di mata Tuhan. Bagi Gus Dur tidak ada hierarki di antara manusia, dan kita tahu bahwa Gus Dur berusaha untuk tidak saja untuk dirinya sendiri, tapi dia berusaha untuk orang lain. Dia terus bergerak meskipun kekuasaan yang semula pegangnya telah lepas. Tapi buat Gus Dur kekuasaan hanya satu alat. Ada banyak alat yang lain. Dan bagi Gus Dur barangkali tidak ada hal yang lebih penting daripada kemerdekaan manusia. Karena hanya dengan kemerdekaan manusia bisa mengenang Gus Dur ini mengenang
jiwa manusia yang merdeka. Beliau adalah orang yang memiliki suatu kepekaan, kepedulian bagi manusia dan kemanusiaan. Ini saya coba menggambarkan Gus Dur secara karikatural. Nah, apa yang saya sampaikan memang konteks secara sederhana. Gus Dur adalah jiwa yang bahagia. Gus Dur mengajarkan kita untuk memahami manusia, pemikiran-pemikirannya yang segar, yang mengingatkan bahwa menjadi manusia itu untuk juga peka dan peduli kepada sesamanya. Gus Dur ini memberikan teladan, dan beliau memang menjadi suatu berkat bagi bangsa ini, dan beliau menjadi guru bangsa yang patut kita kenang dan kita banggakan. Dan disinilah kita banyak belajar dari apa yang disampaikan oleh Gus Dur untuk masalah manusia dan kemanusiaannya. Gus Dur mengingatkan kita untuk berpikir sebagai anak bangsa dalam jiwa merdeka, bahagia untuk kemanusiaan dan demi semakin manusiawinya manusia. Salam Lima Gunung. Saya termasuk beruntung bisa mengenal Gus Dur dalam dua lembaga. Pertama melalui Intervide, kaitannya dengan bantuannya memperjuangkan perkawinan Konghucu. Kedua kaitannya dengan Harian Pagi Surya ketika mengundang beliau menjadi pembicara di seminar nasional hak asasi manusia terkait dengan HIV. Gus Dur kini telah menjadi legenda. Ia adalah presiden yang merakyat, yang dekat di hati, terutama juga di kalangan orang-orang desa, termasuk saya juga komunitas Lima Gunung. Gus Dur meninggalkan sesuatu yang sangat berarti, yang menentukan arah kemana Indonesia akan melangkah, memberikan wajah manusia pada agama dan spiritualitas. Bagaimana petani juga bisa berspiritualitas dalam keseniannya. Ini adalah sebagai pertanda bahwa semua termasuk petani itu adalah bagian dari bangsa Indonesia. Kita mengenang Gus Dur dengan rasa hormat dan kita meneruskan nilai-nilai kemanusiaan yang diwariskan pada kita semua. Ada beberapa tokoh yang sangat bermakna bagi saya dalam menempuh perjalanan hidup. Ada dua tokoh, yaitu ayah dan ibu saya. Tetapi kemudian setelah saya dewasa, menyusul seorang tokoh yang
mempengaruhi saya secara sangat luas, sangat mendalam, bahkan sangat meyakinkan. Tokoh ini mengajarkan saya tentang bagaimana sebenarnya sebuah negara dan sebuah bangsa itu dipimpin secara benar-benar adil dan beradab. Tokoh ini pula yang menyadarkan saya betapa pentingnya kerukunan antar umat beragama, antar ras, antar suku, antar etnis sebagai berkat kehidupan peradaban Republik Indonesia. Tanpa kerukunan antara para anggota masyarakat berdasar yang berbeda-beda, yaitu etnis, suku, ras, agama, bahkan juga pendidikan, mustahil Republik Indonesia bisa didirikan, apalagi dipertahankan untuk tetap utuh seperti ini. Kemudian tokoh ini pula yang mengajarkan saya tentang ajaran-ajaran Islam. Saya sendiri seorang Nasrani, tapi tokoh-tokoh ini mewariskan ajaran-ajaran yang menurut saya sangat indah, yaitu antara lain jihad al-nafs, kemudian fastabikul khairat, dan terutama adalah agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Semua yang diwariskan oleh tokoh ini sangat membekas pada diri saya. Maka walaupun beliau sudah almarhum, mustahil bagi saya untuk melupakan jasa-jasa beliau. Mewariskan kearifan-kearifan yang menurut saya sangat penting bagi diri saya untuk menempuh perjalanan hidup yang penuh dengan kemelut deru campur debu, berpercik keringat, air mata dan darah ini. Tokoh ini tokoh yang sangat berjasa mempengaruhi perjalanan hidup saya. Sudah meninggalkan kita semua. Dan beliau sekarang sudah ada di alam baka. Namun saya tidak pernah bisa melupakan beliau di samping ayah dan ibu saya. Karena beliau ini adalah tidak lain, tidak bukan, adalah Gus Dur. Demikian apa yang bisa saya persembahkan kepada sahabat saya, yaitu Mas Tanto sebagai Presiden Lima Gunung, yang telah memberi kehormatan kepada saya untuk memberikan kesan-kesan saya terhadap Gus Dur. Karena saya tahu Mas Tanto juga sangat menghormati, sangat menghargai, dan mencintai Gus Dur.
sebagai Bapak bangsa Indonesia ini. Terima kasih Gus Dur. Yang berbicara lewat lukisannya tentang Gus Dur. Ini gambar gajah sebagai simbol ilmu pengetahuan, filsafat, kebudayaan, kesenian, universitas, dan sebagainya. Tetapi ilmu pengetahuan, filsafat, dan teologi sering dikalahkan oleh dewa kala, dewa waktu. Dia hanya tempo-tempo enak dibaca dan perlu, tapi kadang-kadang perlu dan pantas bergeser, hilang maknanya. Gajah, ilmu pengetahuan, dikalahkan oleh dewa waktu, pagi, siang, sore, malam yang berbeda-beda. Tetapi dewa kala, dewa waktu, pusing dan mumet menghadapi Gus Dur yang humoris tetapi cerdas, yang politikus tetapi humoris. Bahkan setan tahayul ikonoklastik pun pusing menghadapi Gus Dur, karena Gus Dur tertawa. Suatu hari Gus Dur, Aishwarya Rai, Sonia Gandhi, dan George Bush naik kereta bersama-sama. Ketika kereta masuk ke terowongan yang sangat gelap, tiba-tiba terdengar suara cium diikuti oleh tamparan yang keras. Ketika kereta keluar dari terowongan, Bush mengelus-elus pipinya yang merah bekas kena nampar. Yang lainnya dengan sopan diam seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Soalnya berpikir, dasar Amerika itu tadi pasti Bush berusaha cium Aishwarya ditampar. Syukurin. Aishwarya berpikir, tadi itu pasti Bush berusaha cium saya tapi kena Sonya. Baguslah dia ditampar. Bush berpikir, tadi itu pasti Gus Dur berusaha cium Aishwarya ditampar tapi kena saya. Gus Dur berpikir, nanti kalau kereta masuk terowongan lagi, aku bikin suara ciuman, tak tampar lagi George Bush. Ya, pengalaman berinteraksi dengan Gus Dur yang selalu saya ingat, tidak pernah saya lupakan adalah ketika masa mahasiswa. Waktu itu sebagai mahasiswa di Semarang, di Universitas Diponegoro, ketika tahun 1990, Gus Dur dan kawan-kawan mendirikan Forum Demokrasi, saya juga tanpa izin mendirikan cabang Forum Demokrasi di Semarang. Satu-satunya cabang mungkin Forum Demokrasi di Indonesia. Nah, sejak itu interaksi saya dengan jaringan Gus Dur cukup intensif, dan ketika tahun 91 92 saya berpindah ke Jakarta selesai kuliah, interaksi itu semakin intensif karena misalnya saya setiap hari Rebo ikut dalam apa yang disebut pengajian Reboan, Forum Demokrasi di rumahnya atau di kantornya Marsilam Simanjuntak, yang hadir waktu itu antara lain Rahman Toleng, Rocky Gerung, dan lain-lain.
Nah, tapi yang paling saya ingat dengan Gus Dur adalah dalam forum pengajian rebuan di forum demokrasi itu adalah Gus Dur ketika berbicara tidak mungkin ada yang bisa menyelam. Jadi Gus Dur biasanya datang terlambat di forum rebuan itu. Nah, setelah Gus Dur datang, semuanya dia mendengarkan Gus Dur mendongeng, dongeng apapun, terutama ya politik, agama, termasuk hal-hal goib. Nah, yang goib itu saya ada pengalaman menarik yang selalu saya ingat. Jadi ketika saya menulis sebuah buku bersama beberapa teman dan bermaksud meminta Gus Dur untuk memberi kata pengantar, tentu Gus Dur tidak bisa menulis ya, waktu itu kesehatan matanya sudah mulai memburuk. Dan saya ke rumahnya untuk membantu Gus Dur menuliskan kata pengantar itu. Dan saat itu tanpa ada persiapan apapun, dan tema yang ditentukan juga disepakati hari itu juga, Gus Dur mendiktekan kata pengantarnya. Jadi sepanjang sekitar lebih dari setengah jam, Gus Dur bercerita, mengutip buku, mengutip kutipan-kutipan, itu semuanya hanya dari ingatan dan bersifat tidak ada persiapan apapun. Itu yang membuat saya takjub, karena apa yang dia sampaikan, kata pengantar yang dia diktekan itu sangat koheren, sangat lancar, dan secara kalimat sangat menarik. Dan kemudian hal itu saya tanyakan ke Gus Dur, bahwa nyantel, selalu terekam di kepala. Dia bilang dia bisa mengingat ribuan nomor telepon. Jadi dia punya memori seperti handphone yang bisa mengingat nomor-nomor telepon dengan cepat gitu. Nah, itu bagi saya saat itu agak sesuatu yang ajaib ya. Meskipun saya tidak terlalu percaya dengan keajaiban. Penjelasannya sebenarnya adalah bahwa dengan semakin berkurangnya kesehatan mata Gus Dur, maka kemudian kemampuan memorinya meningkat dengan pesat, kemudian juga kemampuan indera pendengarannya dan sebagainya itu juga meningkat. Tapi bagi saya tetap merasa itu adalah keajaiban, satu-satunya keajaiban yang pernah saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Kegoiban Gus Dur bisa mendiktekan satu kata pengantar yang sangat indah, yang sangat menarik. Demikian ingatan saya tentang Gus Dur. Back, hang back, please bring it back to me, because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my Jika politik mengalami kemandekan atau kesakitan, barangkali juk atau tawa adalah obat terbaiknya. Dan sejarah kita membuktikan Gus Dur adalah dokter terbaik, salah satu dokter terbaik dari kemandekan politik yang pernah dialami negeri ini. Dan saya kira generasi sekarang sangat beruntung dapat menikmati berbagai juk itu, meskipun Gus Dur sudah tidak ada, melalui buku-buku terbitan, portal-portal yang banyak nulis mengenai juk-juk itu. Dan salah satu juk atau kisah tentang tawa yang digoreskan Gus Dur yang bagi saya secara pribadi paling menarik dan berkesan adalah seperti yang pernah ditulis oleh Adam Schwartz dalam buku Waiting for Nation. Saat itu
Muktamar NU ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya. Pada acara pembukaan, Presiden Soeharto hadir dan menolak untuk berdekatan dengan Gus Dur. Adam Squares menulis itu karena Gus Dur mengkritik sangat keras Soeharto dan menentang otoritarian Soeharto saat itu, bahkan mengatakan Soeharto bodoh. Saat pembukaan itu Soeharto duduk di deretan paling depan, hanya didampingi oleh Kiai Haji Ilyas Ruhyat, Rais Am NU saat itu, dan Rozi Munir. Sementara Gus Dur sebagai Ketua PBNI saat itu tidak diperkenankan duduk di samping Soeharto, tapi di deretan bangku belakang, yang di situ juga ada Ibu Mega. Tidak hanya di pembukaan, tapi di usai pembukaan saat Soeharto istirahat di aula, beliau hanya ditemani oleh Kiai Haji Ilyas Ruhyat, sementara Gus Dur tidak diperkenankan masuk, hanya berdiri di halaman. Melihat itu wartawan-wartawan pun bertanya-tanya, kenapa Gus Dur tidak masuk? Terus tanya, Gus tidak diperbolehkan dekat dengan Pak Harto ya? Mendengar pertanyaan dari wartawan, Gus Dur hanya tertawa, hanya tersenyum dan menjawab dengan cuek setengah berseloroh, tidak masalah. Hal itu makin membuat wartawan bertanya-tanya. Ya, Soeharto saat itu adalah pusat segala-galanya secara politik maupun secara ekonomi ya. Dan berdekatan dengan Soeharto adalah jaminan kestabilan, kelangsungan, bahkan sumber ekonomi bagi ormas, partai politik, militer, pengusaha, dan lain sebagainya. Bahkan tidak hanya zaman Soeharto, sebenarnya itu di zaman sekarang pun juga demikian ya. Dekat dengan presiden adalah capaian tertinggi bagi atau dekat dengan kuasa adalah capaian tertinggi bagi ormas atau partai. Belakangan ini muncul triliunan pikiran-pikiran yang mudah kita akses lewat smartphone, dan tentunya kita semua menjadi penampung dan kolektor pemikiran-pemikiran yang triliunan itu. Tapi pertanyaan dari patung Gus Dur yang bertuliskan ayat afala tatafakkarun ini menjadi refleksi. Apakah kamu benar-benar berpikir? Apakah kamu benar-benar berpikir dengan pemikiran yang matang atau apalah ya? Atau hanya pamer pikiran-pikiran yang intinya hanya untuk pamer keakuan, siapa kamu, atau pamer eksistensi, lebih lagi untuk panjat sosial. Dan itu hanya demi mencari sebuah perhatian. Ingatan tentang Gus Dur di golongan muda kelahiran 87 memang tidak banyak. Ingatan pertama saya tentang Gus Dur di saat saya masih di bangku SMP dan Gus Dur waktu itu masih menjadi presiden. Dan saat itu pemikiran anak SMP yang belum tahu tentang politik memandang kepemimpinan Gus Dur ya agak aneh, karena Gus Dur seringkali merubah kebijakan mendadak dan statementnya menurut pandangan umum sering sekali berubah-ubah. Namun di tahun 2001 saat Gus Dur dilengsarkan, saya mulai melihat perspektif lain, yaitu keistimewaan Gus Dur. Tentunya tak hanya karena celana kolornya, namun ketenangan Gus Dur saat menyikapi sebuah pengkhianatan waktu itu sangat abnormal, terlalu tenang. Lalu kekaguman saya bertambah karena sekelas orang yang telah dilengsarkan, dipermalukan, justru buku-buku tentang Gus Dur semakin marak ditulis. Dan saya semakin mengakui bahwa Gus Dur memang tak hanya menguasai kecerdasan manusia, Gus Dur juga menguasai frekuensi di luar AM/FM atau di luar frekuensi manusia pada umumnya. Dan Gus Dur sebenarnya sudah mengajarkan banyak
hal kepada tokoh-tokoh agama agar tidak terlalu baper terhadap iman masing-masing. Saat dibaptisnya Gus Dur, menurut saya bukan semata-mata Gus Dur ingin memperlihatkan sikap Pancasilanya, tapi memang Gus Dur sudah sampai di tingkat tertinggi spiritualitas. Ya, Gus Dur telah mencapai suwung. Ya, itulah Gus Dur.